Masya Allah, ya ternyata sosial media itu bisa dijadikan tempat untuk ngegibah. Yang penting bermanfaat ya bun ya. Jadi ada salah satu komentar bunda di videoku, katanya, Bubit, aku 38 minggu belum mulus aja nih. Apa boleh minta induksi? Lalu banyak tuh bunda-bunda yang balesin komennya. Salah satunya ini nih dari bunda istri Dodi. Kak, induksi itu rasanya nggak ngotak loh. Kalau bisa sabar aja, nunggu yang asli. Oke, Bubit bantu kasih pencerahan nih untuk bunda-bunda semua. Jadi, memang ada tindakan yang namanya induksi. Ini adalah salah satu intervensi untuk terminasi kehamilan. Terminasi itu jadi mengakhiri kehamilan ya, bayinya itu dilahirkan. Nah, induksi ini biasanya dokter kandungan akan memasukkan obat ke dalam infusan bunda dan dialirkan melalui selang infus. Tetesannya pun tentunya sesuai dengan kebutuhan saat itu. Simpelnya, induksi ini adalah cara memaksa bayi keluar karena memang bayinya itu didorong dengan mules buatan. Kalau mules alami itu biasanya ada jeda dan bertahap. Misalnya dari 5 menit sekali mulesnya, lalu 3 menit sekali, dan semakin kencang jadi 2 menit sekali. Tapi berbeda dengan induksi. Kadang-kadang setiap pasien itu reaksinya tidak bisa diprediksi. Ada yang ketika mulai induksi langsung kencang mulesnya. Induksi ini juga tidak menjamin kalau persalinan itu pasti akan lahir normal. Tidak juga ya. Karena ada yang namanya gagal induksi. Gagal induksi itu kalau pasiennya dalam kondisi apa sih? Satu, ketika dalam proses induksi ternyata detak jantung dede bayinya tuh stres. Detak jantungnya itu di bawah 120 kali per menit atau di atas 160 kali per menit. Tentunya ini adalah salah satu sinyal kalau bayinya itu nggak kuat bun dengan proses induksi yang sedang berlangsung. Lalu yang kedua, tidak ada progres, misalnya mulut rahimnya tetap tebal dan kaku, adanya kelainan serviks, salah satunya contoh hanging cervix, walaupun mulusnya bagus, mulut rahimnya itu tidak akan menipis dan tidak akan ada pembukaan yang signifikan. Nah, itu bisa menjadi hambatan ketika proses persalinan dengan induksi. Lalu yang ketiga, misalnya sudah dilakukan induksi tapi ternyata tidak ada penurunan kepala. Jadi kepalanya itu tidak terdorong ke bawah, stuck di situ-situ aja. Apakah memang ada lilitan atau memang ada posisi yang tidak optimal dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya kapan Bu Bidan diinduksi ya kalau memang dibutuhkan. Kalau memang sudah dalam anjuran dokter, jangan berharap diinduksi karena sebaik-baiknya persalinan adalah kita menunggu dan memaksimalkan waktu dulu untuk adanya mules alami. Ketika mules alami tidak ada dan kondisi tidak bisa dilakukan persalinan normal secara spontan ya atau tanpa tindakan apapun, baru boleh induksi atau SC ya. Tapi kembali lagi ke bunda-bunda semua, silakan konsultasi ke dokter offline-nya karena dokter juga nggak akan mau induksi tanpa indikasi atau tidak sesuai kebutuhan. Karena ini cukup beresiko untuk ibu dan bayi. Oke, sehat selalu.